Halo, saya wanita yang kehidupannya berubah setelah bertemu Atomi, Imperial Master Kim Jong-suk. Saya dulunya sopir Forkland, kemudian menjelajah pedesaan setelah mengenal Atomi, Imperial Master Kim Guangyol. Setelah kami dipromosikan menjadi Imperial Master, banyak orang yang memberi selamat dan dukungan kepada kami. Seperti yang Anda ketahui, kami memulai bisnis ini dalam situasi yang sangat sederhana dan serba kekurangan. Latar belakang yang membuat saya menjalankan bisnis Atomi ketika teman saya memberikan satu set produk kosmetik Atomi. Setelah melihat wajah saya yang dipenuhi dengan bintik-bintik. Awal mula kami menjalankan bisnis ini karena suami saya mengajak saya agar kami mencari tahu mengenai Atomi. Setelah melihat wajah saya yang semakin hari menjadi semakin bersih dan semakin cantik. Saat itu adalah masa di mana saya tidak memiliki harapan dan impian. Akan tetapi karena wajah istri saya semakin cantik, saya menjadi sering bertanya kepadanya. Saat itu kami tidak memiliki apa-apa, karena beberapa kali kami mengalami kegagalan bisnis dan terlibat hutang. Hanya satu hal yang kami ubah, kami mengubah pikiran kami. Jika Anda mengubah pikiran, maka masa depan Anda dapat berubah. Satu hal yang kami tidak bisa lupakan adalah perasaan berdebar yang kami rasakan saat kami dengar skenario kehidupan di seminar pertama kami. Rahasia sukses kami yang pertama adalah resolusi dan tujuan kita akan membawa kita pada kesuksesan. Pekerjaan terakhir saya adalah sopir Forkland. Setelah saya benar-benar mencari tahu mengenai perusahaan Atomi, kemudian saya memutuskan untuk menjalankan bisnis Atomi. Dan saya kembalikan mobil Forkland yang saya gunakan. Terakhir saya bekerja ada satu hal yang saya kerjakan. Saya menggali sebuah lubang. Kenapa saya menggali? Jika saya tidak sukses di Atomi, saya harus masuk ke lubang itu. Apakah saya masuk ke lubang sekarang? Jika salah satu dari Anda membutuhkan lubang, tolong beritahu saya. Saya pinjamkan satu mobil Forkland dan menggali 500 lubang untuk Anda. Anda membutuhkan target yang jelas untuk bisa menghasilkan tujuan. Karena saya punya target, maka saya bisa berlari untuk mencapai tujuan saya. Karena saya memiliki keluarga yang saya cintai. Ini adalah pekerjaan untuk mempersingkat pekerjaan selama 30 tahun menjadi 3. Jika Anda berniat mengerjakannya seumur hidup, lebih baik Anda jangan melakukan bisnis ini. Anda harus menyelesaikan pekerjaan yang Anda lakukan selama 30 tahun ini dalam waktu 3 tahun. Itulah yang saya putuskan. Saya harus segera menyelesaikannya. Kemudian saya berusaha dengan sepenuh hati. Saya tidak bisa menyia-nyiakan waktu sehari pun. Saya menyayangkan saat satu hari berlalu. Saya benci saat matahari terbenam. Saya bahkan hidup dari pagi hingga larut malam, tanpa melihat jam sekalipun. Saya hidup tanpa melihat jam selama hampir 1,5 tahun. Saya bangun pagi-pagi dan bekerja sampai larut malam. Setelah 3 tahun bekerja, saya yang dulunya tinggal di sebuah kontrakan di bawah tanah, kemudian pindah ke sebuah apartemen mewah. Di masa-masa awal bisnis kami, pada saat kami menawarkan bisnis kepada orang-orang yang belum mengenal bisnis Atomi, banyak dari mereka yang mengacuhkan dan menolak kami. Di tengah masa sulit itu, kami mulai mendapatkan 1-2 orang konsumen. Pada saat kami mendapatkan konsumen itu, mereka sangat berharga bagi kami. Kuncinya adalah bagaimana kami mengelola konsumen tersebut. Sekarang saya akan memberi Anda tips mengenai bagaimana cara mengelola konsumen. Rahasia sukses yang kedua, lakukan tindak lanjut dengan manajemen waktu dan juga catatan. Ini adalah metode yang saya lakukan untuk melakukan tindak lanjut kepada orang-orang. Ketika saya bertemu dengan seseorang, yang pertama saya lakukan menganalisis pekerjaan mereka dengan teliti. Saya mencari tahu pekerjaan mereka dan menganalisis pekerjaan tersebut.
berapa kira-kira usia mereka dan apakah mereka perempuan atau laki-laki. Berdasarkan semua itu, saya mempelajari sosial, politik, ekonomi, budaya, artis, olahraga, dan lain-lain yang relevan dengan pekerjaan mereka untuk menjadi awalan dari percakapan kami. Begitulah cara saya mendapatkan kepercayaan mereka. Dan melalui kepercayaan itu, saya terus diperkenalkan kepada orang-orang yang baru. Saya terus menggunakan metode ini pada saat bertemu dengan orang-orang baru. Saya mencatat tahun, bulan, hari, waktu, dan di mana saya bertemu masing-masing orang tersebut. Pertama, saya mencatat kesan saya tentang mereka. Kedua, saya membuat banyak catatan mengenai isi dari percakapan yang kami lakukan. Ketiga, apabila saat mengobrol orang tersebut memberikan pertanyaan kepada saya juga dengan cermat mencatat semua pertanyaannya. Apabila saya tidak bisa menjawab saat mereka memberikan pertanyaan, maka saya akan memberikan tanda bintang pada pertanyaan itu. Saya memberitahu mereka bahwa saya juga baru pertama kali menjalankan bisnis seperti ini, sehingga saya tidak bisa memberikan jawaban yang tepat kepada Anda sekarang. Saya akan mencari tahu dengan jelas terlebih dahulu dan akan saya jelaskan kembali kepada Anda di pertemuan kita yang selanjutnya. Dengan seperti ini, saya bisa dapatkan kepercayaan dari mereka. Bagaimana dengan Anda? Saat Anda keluar untuk bertemu orang-orang, apakah semuanya berjalan dengan baik? Apa Anda dapat menggapai banyak orang seperti yang Anda harapkan? Apa percakapan Anda berjalan dengan lancar seperti yang Anda harapkan? Mungkin obrolan Anda tidak berjalan begitu mulus. Untuk masalah mencatat, sepertinya saya sudah menjadi ahlinya. Saya menajamkan telinga saya. Saya sangat pandai membuat catatan. Misalkan saja saya bertemu seseorang lalu 1 minggu kemudian saya bertemu kembali dengan orang itu. Ini karena dalam 1 minggu saya bertemu dengan orang banyak, saya mungkin tidak bisa mengingat banyak tentang mereka. Karena saya tidak dapat mengingat setelah saya mencatat dengan rinci mengenai kesan pertama, isi percakapan kami. Setelah itu, pertanyaan yang dia berikan kepada saya, pekerjaan apa yang dia miliki, hingga akhirnya percakapan kami pada pertemuan sebelumnya. Sehingga pada saat saya akan bertemu kembali dengannya, pada malam sehari sebelumnya saya akan membaca kembali catatan itu dan kembali mengecek catatan saya saat 5 menit sebelum saya bertemu dengan orang itu. Saya akan membaca kembali semua catatan saya sebelum masuk ke rumah mereka atau ke tempat kami berjanji untuk bertemu. Setelah itu, saya fokus sepenuhnya kepada orang itu sebagai konsumen dengan mempersiapkan sebelumnya apa yang akan kami bicarakan kali ini dan percakapan seperti apa yang akan kami lakukan. Saya ada dalam kondisi tidak bisa menjalankan bisnis ini jika saya tidak menghemat waktu dan uang. Oleh karena itu, saya mengklarifikasikan mereka sebagai konsumen, partner, dan juga member. Kemudian, saya mulai membagi waktu saya. Konsumen adalah mereka yang menggunakan produk karena produknya bagus dan terjangkau. Partner adalah mereka yang membantu saya dan memperkenalkan saya kepada orang lain. Dan jika ada orang yang menjadi member, untuk menjalankan bisnis Atomi, saya mencurahkan sebagian besar waktu saya untuk mereka. Setelah saya melakukan bisnis saya secara terus-menerus seperti ini, saya akan membaca terlebih dahulu kesan pertama saya sebelum bertemu seseorang dan memeriksa semua catatan saya hingga pertemuan kedua sebelum pertemuan ketiga. Semuanya terus begitu. Saat saya bertemu konsumen untuk kelima kalinya, saya membaca semua catatan saya dari pertemuan pertama hingga keempat, yang sebenarnya itu hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Saya memeriksa catatan itu sebelum bertemu mereka. Dan apa yang terjadi setelah bertemu mereka adalah mereka mulai memperkenalkan saya kepada banyak orang. Satu perkenalan dan perkenalan lainnya. Karena saya tidak punya relasi, saya dengan sungguh-sungguh mengelola 6 orang konsumen saya. Dan melalui 6 orang itulah saya bisa berada di tempat ini sekarang. Saat saya bertemu konsumen untuk kedua kalinya, ketiga, dan keempat kalinya, saat saya bertemu dengan konsumen pria, saya akan membelikan minuman untuk mereka, dan jika perempuan, saya akan membelikan kopi untuknya. Jika musim panas, saya belikan sesuatu yang dingin. Jika musim dingin, saya belikan sesuatu yang hangat. Setelah bertemu mereka 3-5 kali, mereka berubah sepenuhnya menjadi partner bisnis saya. Dan hanya dengan membagikan sedikit visi saya kepada mereka, mereka mengatakan, saya merasa saya bisa sukses jika menjalankan bisnis Atomi dengan Anda. Dan seperti yang dikatakan Mr. Park Han-gil, dengan mengundang mereka untuk menghadiri seminar, Anda dapat membantu grup Anda menjadi lebih berkembang. Dia mengatakan bahwa cepat lambatnya kesuksesan kita tergantung pada seberapa banyak orang yang kita undang dan seberapa banyak orang yang mengikuti seminar bersama kita. Sehingga apapun yang terjadi dan dengan alasan apapun, saya akan mengundang mereka untuk mengikuti seminar.
Saat kita menjalankan bisnis Atomy, ada kalanya kita bertemu orang yang mengatakan, saya tidak berbakat di bidang ini. Saya akan lihat dulu apakah kamu bisa menghasilkan uang atau tidak. Baru saya akan menjalankan bisnis ini. Menurut saya, Anda tidak perlu menganggap ini sebagai hal yang sulit. Cukup lakukan seperti yang dikatakan member yang sudah sukses. Cukup meniru apa yang sudah mereka lakukan. Rahasia sukses ketiga. Belajar dari seminar dan jadilah peniru. Alasan kita menginvestasikan waktu kita untuk menjelaskan kepada konsumen di lapangan, memberikan semangat kepada mereka, dan berbagi perasaan, obrolan, dan segalanya yang kita lakukan sebenarnya adalah demi mengajak mereka untuk menghadiri Success Academy atau One Day Seminar. Dengan mengajak mereka mengikuti seminar, mereka bisa mendengarkan seminar dari Mr. Park Han-gil. Dan untungnya sekarang, leader-leader yang sudah sukses seperti kami membagikan kisahnya dalam mencapai kesuksesan di Atomy. Dengan cara ini kami bisa sukses. Dengan cara itu kami bisa sukses dan lain sebagainya. Para leader yang sudah banyak pengalaman, orang yang sudah menjalankan bisnis ini lebih dulu, membagikan semua rahasia sukses mereka di panggung seminar ini. Dulu di awal bisnis, yang bisa memberikan seminar hanya Mr. Park. Saya mencatat hal-hal penting dari seminar yang diberikan Mr. Park Han-gil. Saya membaca catatan saya setiap hari, bahkan cerita-cerita yang disampaikan Mr. Park, saya menghafalnya satu persatu dan juga menerapkannya di lapangan ketika saya bertemu dengan orang lain. Itu yang saya lakukan. Jika saya mengamati karakteristik dari orang sukses dan orang miskin yang ada di sekitar saya bisa melihat bahwa ciri khas dari orang sukses adalah mereka melakukan hal-hal bahkan tidak ingin mereka lakukan sekalipun. Mereka melakukan hal yang tidak ingin mereka lakukan secara kontinu karena mereka tahu mereka harus melakukannya meski tidak mau. Sedangkan orang yang miskin, mereka terlalu banyak alasan dan pembenaran. Mereka memiliki banyak alasan kenapa mereka tidak dapat sukses. Seperti yang saya sebutkan di awal, saya sendiri memiliki banyak alasan untuk tidak sukses mengingat latar belakang dan lingkungan saya. Tapi hal yang membuat saya membulatkan tekad adalah pertama, saat itu anak saya baru berusia 29 bulan. Kedua, sponsor saya berada jauh dari rumah saya. Mereka tinggal di Seoul dan di Iksan. Dan alasan ketiga yang membuat saya tidak bisa sukses adalah saat itu saya sedang sakit, saya miskin, dan saya tidak punya uang sama sekali. Semua hal yang saya miliki jika dilihat bisa menjadi alasan saya tidak bisa menjalankan bisnis Atomy dibandingkan siapapun. Tapi saya justru menjalankan bisnis Atomy bersama dengan suami saya. Solusi yang saya pilih adalah menitipkan anak saya di tempat penitipan anak. Saya memilih tempat penitipan anak yang bisa menjaga anak saya mulai 7.30 pagi. Kedua, sponsor saya tinggal di tempat yang jauh dari rumah saya, yang satu tinggal di Seoul dan yang satu di Iksan. Kalau begitu, jika saya menemukan satu orang konsumen, apakah bagus jika saya menelpon mereka untuk meminta mereka datang menjelaskan mengenai penjelasan bisnis kepada konsumen saya? Sama sekali tidak bisa. Sehingga saya memantapkan hati saya untuk menjadi seorang leader. Jika saya sendiri tidak bisa menjadi leader dan tidak bisa melakukan semuanya sendiri, pasti akan sulit untuk saya bisa sukses. Saya pasti tidak akan bisa. Oleh karena itu, selain pengenalan produk, saya juga menghafal sampai di luar kepala mengenai pengenalan perusahaan, rancangan pemasaran, dan visi perusahaan. Saya menghafal semuanya sampai satu kata saja keluar mengenai Atomy. Secara otomatis saya menjelaskan mengenai Atomy dari A sampai Z. Dengan cara seperti itu, saya mengupgrade diri saya sendiri untuk bisa menjadi seorang leader. Saya harap Anda bisa menjadi orang yang seperti ini, siap kemana saja dan kapan saja. Sehingga kesuksesan itu tidak diperoleh melalui sponsor, melainkan dengan satu tekad kuat demi kesuksesan kita dan demi bisa membantu para downline kita. Meski kita harus berlari sampai ke ujung dunia sekalipun, kita harus memiliki tekad untuk bisa berusaha demi bisa mewujudkannya. Demi mendapatkan penghasilan 20 juta, demi mendapatkan penghasilan 10 juta, bukankah wajar jika kita harus berusaha untuk bisa mendapatkannya? Jika Anda memiliki pemikiran yang seperti itu, maka para downline yang ada di bawah Anda juga akan memiliki DNA yang sama dan akan memiliki pemikiran yang sama juga dengan Anda. Dulu saat saya mendengar Mr. Park Han-gil menceritakan mengenai pengalamannya untuk menyemangati kami mencoba cold market, saat saya mendengar cerita Mr. Park saat melakukan cold market, beliau naik lift ke lantai tertinggi sebuah gedung dan turun satu lantai untuk mengunjungi setiap kantor demi memperkenalkan kosmetik Atomy. Saya merasa ingin agar cerita itu menjadi cerita saya juga, sehingga saya mulai menyapa semua orang, bahkan orang asing yang tidak mengenal saya sekalipun. Saya pergi dari toko ke toko untuk berbicara dengan pegawai toko atau pemiliknya. Saya pasti menyapa dan mengenalkan produk Atomy kepada mereka.
Anda tahu, saat itu mereka menolak dan menghindari saya. Bahkan ada dari mereka menyiram saya dengan air karena saya mengenalkan produk yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Saat saya mendatangi toko-toko itu di pagi hari, pada saat mereka baru buka, mereka memberikan respon negatif dengan mengatakan saya membawa sial karena datang di pagi buta menawarkan kosmetik yang tidak mereka tahu sebelumnya. Padahal dagangan mereka sendiri juga belum ada yang beli. Tapi saat itu saya tidak menyerah. Seperti saat saya menunjukkan video secara terus-menerus di bibir, mereka memang menolak. Tapi saya tahu bahwa mata dan telinga mereka memperhatikan video itu. Bahkan orang yang tidak punya uang, kemampuan, keahlian, pengalaman, bahkan teknologi seperti kami, namun melalui bisnis Atomy dan seminar dari Mr. Park, dengan mendengarkan seminar itu dan melihat serta mengikuti semua cara dan metode yang disampaikan melalui seminar, seperti halnya seorang anak kecil, akhirnya kami menirukan semuanya. Dan hasilnya kami tidak hanya bisa mengubah hidup kami sendiri, melainkan juga hidup orang-orang yang ada di sekitar. Banyak juga masa-masa sulit yang kami lewati saat menjalani bisnis Atomy. Saya sempat ke rumah sakit ketika saya masih Diamond Master dan Sharon Rose Master. Tapi setelah itu, setiap bangun tidur, mastership saya terus naik. Kami dengan mudah mencari Crown Master dan Imperial Master pun bisa kami capai tanpa banyak kesulitan. Awalnya memang sulit, akan tetapi semuanya akan semakin mudah seiring berjalannya waktu. Ini adalah bisnis Atomy. Melalui Atomy, banyak hal yang berubah. Kehidupan keluarga kami semakin berubah. Adik saya telah sukses. Adik ipar saya juga sudah sukses. Dan putri saya sangat-sangat bahagia. Saya memiliki seorang putri yang saya cintai. Banyak sekali hal yang tidak ada di rumah kami, tapi ada banyak sekali kecoa. Saya benar-benar menghabiskan setiap malam seperti di film Indiana Jones. Hampir di setiap malam saat saya menyalakan lampu di dapur, setiap itu juga saya melihat ada kecoa. Apa yang bisa saya berikan kepada putri saya? Saya takut ketika putri saya masuk SMP. Saya takut dia menyerah. Hal itulah yang paling membuat saya sedih. Saya harap Anda sekalian berusaha kuat demi impian dan semangat yang ada dalam hati Anda. Saat Anda tidak bisa sukses, itu bukan karena lingkungan di sekitar Anda, melainkan semuanya karena diri Anda sendiri. Jika Anda mengubah diri Anda pasti bisa sukses. Hadirin sekalian, kuncinya adalah saya harap Anda semua memeriksa kembali semua yang Anda lakukan sepanjang hari. Saat Anda pulang ke rumah selepas menjalankan bisnis Atomy setiap harinya. Saat Anda melakukannya secara terus-menerus setiap hari menjadi sepekan dan menjadi 1 bulan, Anda akan melihat hasil tercepat. Ini adalah jalan tercepat untuk meraih auto sales master yang selama ini Anda inginkan, dan Anda akan bisa menjadi Imperial Master seperti kami dalam waktu yang singkat, dengan cara yang tepat dan juga benar. Saya harap hari ini Anda melakukan yang terbaik. Hari demi hari menjadi minggu. Minggu-minggu berlalu menjadi bulan, dan bulan-bulan itu akan berlalu menjadi 1 tahun. Dan akhirnya, tahun-tahun itu akan berlalu membuat Anda menjadi Imperial Master. Semoga hari ini Anda bisa terus bersemangat.